Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi kakak-kakak semua, kakak-kakak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh dan soleha, yang rajin menabung dan disayang orang tua. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Setelah 1 bulan kita gak bertemu, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang baik, sehat, bahagia insya Allah. Gimana nih di pertengahan bulan ini, aman ya masih ya? Kabarnya aman? Aman. Hari Sabtu itu emang agak setengah-setengah gitu ya. Jadi kalau Senin sampai Jumat kita tuh sangat semangat untuk bekerja. Tapi Sabtu ini udah hampir minggu, badan ini rasanya sudah kayak mau weekend aja, mau rebahan aja gitu. Makanya saya sangat apresiasi kepada kakak-kakak semua yang menyempatkan hadir, yang semangat menuntut ilmu. Walau ilmu gak salah apa-apa kita tuntut aja gitu ya sampai ilmunya itu dapat gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Dan barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Nah, kalau backingannya itu pusat, kita tuh udah gak perlu khawatir. Pokoknya kita terus berusaha, nanti pusat yang bakalan mengatur semuanya. Asik. Kopi gak harus good day, biskuit gak harus good time, tapi orang yang selalu ingin maju ya pasti good planners lah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, di mana lagi coba kita bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing ilmu yang daging ini di tempat senyaman ini sambil menikmati bidonat yang bikin akrab ini. Cuma di sini aja guys. Saya ucapkan terima kasih kepada Surabaya 45 yang telah menyelenggarakan acara ini, kepada Pak Der yang sudah menyediakan tempat dengan fasilitas yang lengkap ini, kepada Bidonat yang telah menyediakan konsumsi untuk kita bersama, dan juga kepada tim Lebih Berkah yang telah mendokumentasikan acara ini. Oke. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Nama saya Maila Faiza Ayudia, biasa dipanggil Maila. Saya anak magang di Surabaya 45. Saya asal Situbondo. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sharing session, yang ketiga ada materi dari Brother Kai, yang keempat ada tanya jawab, kelima penutup, dan terakhir foto bersama. Memasuki acara pertama yakni pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul. Kepada Bapak Samsul saya persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel dulu ya. Good planner, good to grow. Oke, bismillah. Good planner, good to grow. Oke, luar biasa ya. Terima kasih atas kehadirannya ya di sini, luar biasa ya. Saya sebenarnya sangat takut berdiri di sini karena di depan saya ada guru saya sekarang ya, Brother Kay, luar biasa ya. Bahkan saya bela-belain geser kelas saya ya, saya harusnya mengajar juga di hari ini untuk ngajar branding di UNED ya untuk videografi, tapi saya rela untuk menggeser waktu event tersebut hanya untuk benar-benar menyerap sempurna ilmu dari gurunda kita Brother Kay, luar biasa. Jadi saya sangat mengharuskan teman-teman untuk fokus ya, karena ini materinya pasti akan sangat daging, luar biasa, implementasi sangat implementatif sekali. Jadi selamat belajar ya. Jangan lupa aha momennya di foto, di share ya, biar semua yang lain tertarik juga untuk ikut belajar ya. Enggak panjang kali lebar dari saya, terima kasih atas waktunya ya, terima kasih atas semangat belajarnya, karena enggak gampang untuk kita bisa menghadiri kelas-kelas seperti ini ya, karena kita tahu bahwa teman-teman punya kesibukan masing-masing. Tapi semoga dengan ini teman-teman bisa mendapatkan faedah lebih banyak sehingga bisnisnya bisa tumbuh lebih baik insya Allah. Amin. Oke, sekali lagi. Good planner, good to grow. Oke, terima kasih. Saya kembalikan yang kembali. Terima kasih kepada Bapak Samsul atas pembukaannya. Selanjutnya,
Kita tuh tidak hanya membagi-bagi ilmu tapi juga bagi-bagi hadiah jutaan rupiah ya guys. Oh enggak. Enggak jutaan rupiah tapi kita akan bagi-bagi hadiah gantungan kunci ini. Tapi meskipun ini kecil tapi kita coba baca. Berani memulai atau menyesal. Jadi bayangkan ketika kita sedang gundah, mau maju atau enggak mau maju apa enggak. Tapi ketika kita melihat ini, berani memulai atau menyesal, kita langsung oke, kita langsung maju gitu kan. Oke, untuk mendapatkan satu gantungan kunci ini, saya punya satu teka-teki. Yang bisa jawab akan mendapatkan hadiah ini. Teka-tekinya adalah apa yang diucapkan seseorang ketika mendapat telepon? Apa yang diucapkan seseorang ketika mendapat telepon? Salah, ada yang bisa jawab lagi? Telepon. Salah. Apa yang diucapkan seseorang? Betul, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya, Mas, ini HP-nya buat sampean, ucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat kepada Mas. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua, teka-teki kedua. Kenapa orang botak selalu bahagia? Iya. Ada yang tahu jawabannya? Salah. Betul sekali, karena orang botak selalu bersyukur. Oke. Oke, kita langsung saja ke materi Brother Kai yang kita tunggu-tunggu bersama-sama. Mari kita sambut bersama Brother Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, ya. Wah, sini. Nah. Salam kenal semuanya teman-teman. Terima kasih buat Goodpreneur sudah dikasih kesempatan untuk hadir di sini. Sekarang kita mulai, materinya adalah materi guerrilla marketing. Ada yang pernah tahu materi ini ya? Guerrilla marketing? Gak ada ya? Ya karena baru saya yang bawakan. Jadi materi ini sebenarnya ini materi rahasia dari sebuah agensi ya. Jadi saya kebetulan dulu sempat di agensi di Bali, di Jakarta dan di beberapa tempat, dan ada beberapa poin-poin yang menjadi kuncian ya. Jadi kuncian oleh berapa ini untuk karena apa? Karena untuk menerapkan guerrilla marketing itu kan butuh strategi dan butuh tim kreatif yang komplit. Nah, makanya jarang orang yang menerapkan. Padahal sebenarnya pada prakteknya sudah banyak yang memulai tapi kurang tajam. Jadi kita akan belajar. Jadi guerrilla marketing itu konsep adalah prinsipnya adalah bagaimana kita membuat marketing dengan budget yang seminim-minimnya, hasil yang maksimal. Jadi low cost high impact. Jadi kayak sniper gitu ya. Kayak sniper itu dia satu peluru nembak satu kepala. Kalau bisa dua kepala satu peluru kan gitu. Nah, kebanyakan teman-teman itu habisnya di budget marketing itu dihabisin. Rata-rata teman-teman itu pakai senapan otomatis di bredel gitu. Gitu kan. Nah, anggaplah kita misalnya bagi brosur gitu. Brosurnya kan dihabisin semua, padahal kita nggak tahu targetnya siapa, ininya siapa kan begitu. Nah, di guerrilla marketing kita itu fokus ke satu, di bidik satu harus kena. Dan itu target marketnya terkhusus. Oke, ini nama saya adalah nama ininya, nama online-nya, nama panggung lah. Brother Kai. Jadi profesi saya adalah brand developer. Jadi tugas saya adalah membangun brand. Kemudian juga di akademi dan sama usaha yang baru ini Mustawa Cafe. Jadi alhamdulillah sudah ada 2 cabang, satunya di Kuala Selangor, satunya di Setia Alam. Itu semuanya dua-duanya di Malaysia ya. Terus ini agensi saya yang untuk UKM namanya Fulari Visual Communication, dan saya juga aktif sebagai mentor di Pesantren Digital Indonesia. Pusatnya di Bali. Jadi saya 25 tahun di Bali, hampir 25 tahun di Bali, terus asli Jember, akhirnya kembali ke sini. Oke. Nah, ini tak kenal maka kata sayang, jadi saya kenalan dulu. Jadi ini adalah background saya. Jadi sebelumnya tahun 99 saya mulai profesional di tahun 99
sebagai ilustrator di salah satu agensi namanya Visi Media, kemudian ke sini, terus kemudian keluar dari Bali, balik lagi ke Bali lagi, terus sampai terakhir kembali lagi ke Jember. Jadi beberapa profesi profesional lah ceritanya. Jadi kebanyakan saya pegang di hotel ya, kan pegang di hotel sama di agensi. Ini berapa klien yang pernah saya tangani. Jadi beberapa klien yang saya tangani. Yang terakhir adalah Pak Hendi Siswanto. Jadi saya salah satu brand strategis beliau, sama yang kalau teman-teman lihat J Keren itu ya saya yang bikin konsepnya. Sama tim Jakarta itu. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang saya rutini selain profesi saya di sini sama yang lainnya. Jadi ini klien-klien yang saya sebagian yang pernah saya kerjakan. Oke. Jadi materi digital marketing adalah materi yang materi yang jarang sekali, karena materi ini materi yang memang butuh kreativitas dan butuh orang-orang agak sinting dikit. Di sini saya berani sharing karena saya sudah mempraktekkan di mana dengan materi guerrilla marketing itu Converse itu menerapkan guerrilla marketing dengan biaya yang hanya tidak lebih dari 1 juta, naik penjualannya sampai 700%. Dan di situ butuh kejelian dan kegilaan dari seorang kreatornya. Oke. Jadi sifatnya ini marketing yang abnormal, makanya saya bilang marketing, teman-teman yang belakang kelihatan ya. Jadi kenapa saya bilang abnormal? Karena di sini butuh kegilaan dan butuh sesuatu yang belum pernah dikerjakan sama orang lain. Karena guerrilla marketing itu tidak bisa diulangi. Kalau diulangi akan basi. Jadi teman-teman nanti harus menemukan pola sendiri yang pas untuk bisnisnya masing-masing. Jadi kalau seandainya nanti pola ini diikutin dengan cara yang lain, dia akan wah iki niru iki. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi di sini perlu mengolah dan itu ada proses kreatif briefnya ada. Nah, targetnya adalah target market yang spesifik, bukan untuk brand awareness, bukan buat nyebar banyak. Tapi untuk target tertentu saya akan mengejar sini, dan nanti yang menyebarkan bukan kita, orang lain yang ada di situ. Jadi kita memanfaatkan orang lain untuk menyebarkan produk kita. Jadi begitu. Terus kemudian goalnya harus viral dan sensasional. Goalnya guerrilla marketing itu seperti itu. Viral dan sensasional, dan harus mampu mencuri perhatian, dan harus bisa menjadi cerita. Jadi saat orang melihatnya, dia bisa cerita. Tahu nggak di sana ada begini, tahu nggak di sini ada begini. Nah, itulah kuncian dari guerrilla marketing. Oke, jadi karakter guerrilla marketing ada 4, kreatif, efektif, interaktif, dan fokus. Tertarget maksudnya, fokus maksudnya tertarget. Jadi kreatif, interaktif, efektif, sama fokus. Jadi ada 4 karakter. Nanti ini materinya saya bagi ya, jadi teman-teman saya kasih ke Pak Samsul biar dibagi nanti di grup banner ya. Nggak kelihatan nggak di foto? Kelihatan ya? Oke. Asik. Oke. Jadi, nah ini ya kreatif. Jadi sampai di sini kecepatan saya ngomong ya? Enggak ya? Oke. Oh ya, oke. Jadi kreatif. Yang pertama kan tadi ada 4, ada kreatif, efektif, ya kan? Kreatif, coba bisa disebutkan kreatif, efektif. Jadi yang pertama yang kreatif dulu. Guerrilla marketing membutuhkan yang kreatif. Saya ceritakan yang pernah saya kerjakan dulu ya. Saya tidak ngomong brand besar, terlalu muluk-muluk. Kalau saya ngomong brand besar, kenapa? Brand besar meskipun pakai guerrilla marketing, dia punya budget iklan yang tinggi. Nah, sekarang kita kembalikan di posisi kita, UMKM dengan budget terbatas, kita harus kreatif. Tahu kan teman-teman yang kreatif ya? Kere tapi aktif. Nek melarat tuh yoseng pinter, Pak. Jenenge wong melarat tak kere, Pak, pas-pasan, Pak. Ini yang saya lakukan ya. Ini yang saya lakukan sehingga saya di situ bisa dipromosikan oleh Carrefour. Pada waktu itu kita pakai Carrefour. Dipromosikan gratis oleh Carrefour, masuk majalah pesawat Citylink itu gratis, majalah Femina gratis, semuanya pakai teknik ini. Saya bongkar satu-satu. Ini kelihatan. Ini dulu ini produk istri saya. Tapi sekarang sudah bangkrut. Jadi ini bukan bangkrut, masih sadar. Jadi produk ini
Ini produk sambal pertama di Bali. Dari produk sambal khas Bali pertama di Indonesia. Kita buat di tahun 2009. Jadi saya melakukan guerrilla marketing itu di 2009-2010. Kemudian yang saya lakukan saat promosi adalah saya itu menggunakan cabai. Ini ada cabai ya. Ada kelihatan ya teman-teman ya. Nah, cabai itu saya tempelin stiker dan saya beli nomor khusus pada waktu itu nomornya Flexi. Dulu kan ada nomor telepon Flexi ya. Kenapa? Kalau kita bikin satu promosi, usahakan nomornya itu berbeda dengan promosi yang lain supaya kita tahu efektivitasnya. Gitu. Nah, pada waktu itu kita bedah semuanya siapa target marketnya sambal bususan. Target market saya adalah orang-orang yang suka berpergian sebagai oleh-oleh dari Bali dibawa keluar Bali. Kedua adalah orang-orang yang malas masak, nggak bisa masak. Maksudnya bukan ibu rumahan gitu kan. Kalau ibu rumahan kan bisa bikin sendiri. Kos-kosan, orang-orang bekerja. Karena harga kita pada waktu itu, harga kita itu sudah di angka 25.000 per botolnya. Sementara Burudi yang sudah established 11 tahun, itu harganya masih di 10.000. Ya, jadi kita menjual lebih tinggi. Kita punya value yang kita tawarkan. 2009. Makanya pada waktu sales kita sering gagal. Waktu kita menawarkan, loh mas, aku loh tuku sambel 10.000, mas awal-awal 20.000, tuku sambel 20.000 lah, aku tuku lalapan 15.000, wis oleh sego, wis oleh ayam, wis oleh sambel. Sementara tek sampean ini 20.000. Nah, artinya dia menyasar ke market yang salah. Bukan target marketnya. Banyak produk yang bagus tapi tidak laku, bukan karena produknya bagus, tapi karena marketnya yang salah. Itu yang disebut sebagai fit market. Jadi marketnya nggak fit, nggak cocok. Ada kebutuhan, ada solusi, nggak fit. Nah, akhirnya kita bedah, ketemulah target market kita adalah orang-orang yang bekerja dan orang-orang yang kantoran lah ya begitu-begitu. Kemudian saya bedah lagi, saya bedah lagi orang-orang yang bekerja di kantoran rata-rata belanja bulanannya di angka 1,5 juta, 1 juta sampai 3 juta, 1 juta lah sampai 3 juta. Dan orang yang belanja bulanannya 1 juta sampai 3 juta, dia tidak akan belanja di pasar. Dia dibelanja di supermarket, benar gak? Nah, kemudian dan karakter orang-orang yang itu saya pelajari lagi. Orang-orang itu tidak suka kalau dikasih flyer. Flyer dibuang. Ya, benar gak? Coba deh, teman-teman di sini kalau dapat flyer paling dibaca dibuang. Kemudian yang saya lakukan adalah saya amati perilaku mereka, saya tempelkan cabai. Cabai ini saya beli 1 kilo, 1 kilo isinya 32 biji, ingat banget saya. Dan saya pilih yang seger-seger, cabai yang gede-gede. Saya pilih yang seger-seger, kemudian saya tempeli stiker nomor telepon. Kemudian saya sama tim datang ke kemana orang-orang ini belanja. Nah mereka otomatis waktu di Bali itu ada Carrefour, ada Tiara Dewata, ada Hypermart kan gitu kan. Nah tempat-tempat itu yang saya datangi karena disitulah target market saya ada. Kemudian, nah cabai ini setelah kita tempelin, saya izin ke satpam, kita izin ke satpam bahwa saya akan berpromosi dari perusahaan. Yang kita lakukan adalah menaruh cabai-cabai ini di wiper mobil. Mobil kan kenapa? Yang saya sasar adalah orang yang punya mobil, yang belanja, yang bawa mobil, yang motor nggak saya kasih. Jadi yang wiper-wipernya itu saya kasih cabai semua, dan itu saya amati, saya cek. Kemudian nggak cukup di situ. Datang saya ke atas, saya bawa tim lengkap sama istri saya sama anak semua, saya pakaiin baju sambal bususan komplit lengkap. Jadi kita kayaknya kesannya rombongan satu tim. Kemudian datanglah ke situ belanja, istri saya sama tim-tim saya suruh makan. Kamu makan aja di food court, saya akan bergerak sama tim marketingnya. Kemudian kita datang setelah kita makan, kita datang ke sana, saya datang ke tempat resepsionis. Resepsionis saya datang, Mbak bisa minta tolong nggak? Kepada rombongan sambal bususan, ditunggu supirnya di parkiran. Saya ini nungguin, saya dari tadi, ini kita rombongan, disebutin bos. Dan itu minimal 3 disebut. Kepada rombongan sambal bususan, ditunggu sopirnya di parkiran, itu disebutkan 3 kali bos. Karena standarnya 3 kali. Kalau tidak, kita boleh datang lagi 10 menit, kita nanya lagi. Bisa minta tolong nggak? Bu Andre dari sambal bususan, ditunggu sopirnya, kita mau berangkat rombongannya. Disebutkan, kepada sambal bususan, rombongan sambal bususan, Bu Andre dari sambal bususan, ditunggu di parkiran, karena rombongannya sudah mau pulang. Sambal bususan disebutkan 3 kali, dan itu saya ulang-ulang.
Jadi saya setiap minggu datang ke setiap orang belanja kan kan kita harus tahu ya. Orang pegawai bank gajiannya tanggal 20. Nah, kita kesananya sekitar orang belanja. Kalau orang Pemda tanggal 1. Jadi kita mau hajar yang mana? Kita hajar di tanggal-tanggal itu, kita datang ke sana promosi. Begitu orang, oh bosnya kok sambal bususan. Kemudian kita lalu lalang tim kita dengan pakai baju sambal bususan kan. Oh iki rombongannya bususan nih. Itu kan. Begitu sampai mobil, kita lihat di parkiran apa yang terjadi. Datang di mobil, loh, ono apa nang wiperku? Lombok, Pak. Lombok sing ono stikernya. Dan itu nomornya nomor fleksi. Jadi saya sedia nomor telepon khusus. Begitu ada telepon, otomatis itu sambel. Kalau mana, toko Lombok ini. Dan efeknya penjualan naik, bos. Orang jadi ngeh, yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Oh, ada loh sambal bususan ternyata. Dan itu tidak saya lakukan sekali, berulang-ulang. Sifatnya begitu. Jadi yang saya lakukan pada waktu itu yang pertama. Nanti saya akan bahas di materi selanjutnya bagaimana TV bisa diliput majalah dan majalahnya nggak main-main. Femina, Reader Digest, terus majalah Citylink, semuanya gratis. Bahkan disiarkan di radio. Kalau teman-teman main di radio, Anda kalau produknya disebut di adlib selama acara, minimal 2 juta Anda bayar. Dan saya gratis, Pak. Jadi saya kasih tahu caranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke, langsung. Oke. Ayo, ada pertanyaan? Dan insya Allah teman-teman bisa. Kemarin salah satu teman kita sempat mempraktekkan itu dan berhasil. Produknya makan apa? Kue. Produknya kue. Oke. Deh, sampai sini itu yang pertama kreatif. Jadi kita menggunakan cara kreatif yang orang-orang nggak biasa. Kalau biasa sebar-sebar brosur, kita nggak biasa pakai itu. Bahkan kita mengistilahkan jenjang di penjualan kita. Istilah saya sebutkan sebagai madam. Karena kita sambal bususan ini, kita jaringannya kartel. Kayak mafia gitu kan. Kenapa? Karena sambal itu sama kayak narkoba, bos. Ya, nagih, bos. Tapi Anda pernah lihat iklan narkoba nggak? Pakailah ganja setiap hari. Nggak ada. Ada. Anda sudah nyuntik? Nggak ada. Dan filosofi itu yang saya pakai. Karena orang yang sudah pakai sambal, besoknya pengen lagi. Meskipun saya senangis-nangis, Pak, saya tuh kemana, Pak? Makanya saya pakai jenjangnya. Jadi istri saya itu mafia sambal, sebutnya madam. Di bawahnya bandar. Kemudian di bawahnya lagi pengedar. Penggunanya memakai. Jadi kita susunannya begitu, bos. Jadi bandar ini siapa? Oh, bandarnya ini. Oh, ini daerah sana sama. Oh, di sini kartel ini dipegang bandar ini. Jadi lucu, Pak, bahasanya. Dan itu yang membuat kita, salah satu gimmick itu yang membuat kita juara 1 di Kemenristek dengan hadiah 325 juta pada waktu itu. Jadi itu rangkaian. Karena hal-hal seperti itu kan kalau kita tidak pikirin benar-benar gak akan keluar, bos. Jadi benar-benar di mapping, Pak. Oke, sampai sini saya lanjutkan yang kedua. Efektif artinya dengan budget yang terbatas. Kebayang kita ngomong ke Carrefour, tolong dong promosiin sambal bususan. Ojo ngono, Pak. Kita masang bagi sampel, itu bayar, bos. 2 juta per hari, bos. Yang sampel potongan potongan nugget biasanya itu kita bagi-bagi, bayar, Pak. Nah, itu pun nggak disebutkan sama resepsionis, sama informasi nggak disebutkan. Di sana ada pembagian nugget, nggak ada, tapi sambal bususan. Kepada sambal bususan, ditunggu rombongan balik, Pak. Disebutkan, susu mana ngerti, Mas sampean ini gak bayar, Mas. Iya, Pak. Jadi cara itu yang kita manfaatkan. Oke, makanya kreatif, kere tapi aktif. Iya. Terus interaktif. Sambal bususan, gerilya sifatnya itu harus interaktif, ada komunikasi. Dan yang paling keren harus melibatkan ikatan emosional. Jadi kalau sampai Anda bikin iklan dan iklan itu kena banget di hati Anda tidak akan segan-segan untuk share, benar nggak? Dan orang lain di sekitar juga akan share. Kita lihat ya, yang dilakukan Donald pada waktu dia launching produk Burger Maestro namanya. Kalau kita sudah kebayang Maestro, pasti kan yang begini-gini berdasi, taksido gitu-gitu kan. Nah kita lihat caranya McDonald mempromosikan produk burger Maestro. Oké, daar komt ze aan. Camera eens lopen. Komt die video?
Eet smakelijk. Hey, goedemiddag. Die Meisterburger. Kijk, de Meisterburger. Ja. What's your name? Lady with a red hair, what is your name? Oh my god, dit Yes, is I'm talking to you. Ik? Ja, hey, hallo. Ja, jij? Don't eat a burger yet. First tell me your name. With your golden chain. Tell me your name. Axel. Maaike. Mijn naam is Jane. Dapat ya tadi teman-teman ya? Dapat ya? Jadi hanya untuk mempromosi satu bergerak, mereka itu sampai membuat kesan dan membuat dia akan bercerita kemana-mana. Ditambah lagi apalagi produknya bagus gitu loh. Dan McDonald tidak menyiarkan ini kemana-mana, tapi orang sendiri yang akan merekam. Dan dia yang menyebarkan. Dan orang lebih percaya saat orang lain menyebarkan daripada kita yang mengatakan, yang punya produk. Benar gak? Nah itulah prinsip dasarnya dari si gerilya marketing. Jadi program itu, program gerilya marketing itu dilakukan untuk orang lain supaya apa yang kita punya. Jadi McDonald dan Coca-Cola adalah salah satu, banyak sebenarnya nanti contohnya. McDonald dan Coca-Cola adalah salah satu perusahaan yang sangat concern di bidang gerilya marketing. Kenapa? Biayanya sedikit, efeknya gila-gilaan. Oke, terus kemudian fokus. Nah, tadi kan dia fokus hanya sama si Jane, sama si Lily, yang orang-orang satu-satu. Jadi fokus sama orang yang tertarget dan kalangan terbatas. Ini adalah biar mereka yang menyebarkan sendiri. Marketing seperti itu. Jadi ada lima tipikal gerilya marketing. Ada ambient, ada ambush, ada unstorming. Ini yang sering dilakukan, viralism sama experiential. Tadi yang termasuk yang di awal tadi experiential. Jadi 5 elemen ini adalah elemen yang menjadi kunci dasar dari si gerilya marketing. Jadi ambient marketing adalah marketing yang memanfaatkan media ruang. Di luar. Biasanya ambient marketing itu lebih banyak ke outdoor. Jadi kalau outdoor biasanya orang-orang hanya memasang kayak banner kayak ini. Jadi orang saat melihat, dia tidak melihat perbedaan sama sekali dengan yang orang lain. Coba kita lihat perusahaan-perusahaan ini, bagaimana dia memanfaatkan media ruang sebagai elemen gerilya marketingnya. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Ya, ini adalah bocoran pipa gas. Kalau di luar negeri kan sering ada, kalau di film-film ada yang gas yang bolong. Kemudian dengan cerdasnya sama McD, di cover oleh cup yang isinya yang dia jualan sup. Jadi ini supnya selalu fresh. Dan ini dipasang di dekat McDonald. Jadi saat orang lihat dari jauh, dia melihat bahwa ini makanan panas yang siap dimakan. Dan dia memanfaatkan itu. Padahal ini aslinya bencana kan, kecelakaan itu yang ngeluarin asap itu loh. Sama dia. Ini kalau gambarnya terang bagus banget. Terus kemudian ini adalah salah satu restoran all you can eat. Di mana restoran ini setelah keluar dari gua ini, disitulah restorannya. Di situ dia tulis all you can eat rest stop. Di stop area dia makan apapun Anda boleh. Dan di sini kan gambarnya mulut mangap, mobil kan masuk semua ke situ. Nah, dan ini akan jadi perbincangan. Nah, itu karakternya seperti itu, gerilya marketing. Banyak lagi sebenarnya. Terus kayak ini, kayak Adidas. Adidas memoles tokonya, standnya sebagai bentuk sepatu. Ini kan kotak sepatu, tapi ini toko ini. Dan orang kalau misalnya, kebayang ya, kalau kita nanya, rumahmu mana sih? Itu loh, dekat ada tempat Adidas yang bentuknya. Kan akan disebutkan, karena bentuknya nggak biasa. Bahkan
si Mini Cooper membuat display mobilnya di Singapura selama 1 bulan berturut-turut, itu dimasukin kotak kayak kotak Hot Wheels gitu loh. Saking kecilnya mobilnya itu, dimasukin kotak Hot Wheels, dipasang di tengah pusat kota selama 1 bulan. Dan itu orang memvideokan kemana-mana, wah ini kayak mainan, dan itulah jadi ambien marketing. Jadi di luar dia, media luar-luar yang dimanfaatkan. Nanti di sini saya ceritakan bagaimana perangnya Adidas dengan Puma, sehingga muncul gaya marketing yang melibatkan Pele. Pernah dengar teman-teman? Pernah? Ada yang pernah tahu ya? Oke, nih kayak KitKat. Have a break, di sini disediakan tempat buat bandulan. Karena ada break, ada KitKat. Dan dia membuat iklannya begini loh, dibolongin, billboardnya dibolongin, di sini tempat orang tidur-tiduran, leyeh-leyeh, sehingga orang foto di sana, orang bikin video di sana, kemudian di-share kemana-mana. Yang keluar apa? KitKat, bos. Jadi dia memanfaatkan apa yang ada di luar, ambien yang ada di luar untuk mempromosikan produknya. Ini, sebenarnya kalau malam enak, terang banget malam. Nah, ini matiin. Oke. Terus yang kedua, ini adalah ambush marketing. Ambush marketing adalah marketing yang memanfaatkan event besar. Dia itu bukan sponsor, dia tidak sebagai sponsor, dia sebagai, tapi dia ikut-ikutan ngiklan dan bahkan lebih terkenal dari sponsor utama. Nih, ambush marketing, dan itu banyak terjadi. Pernah nggak? Misalnya sekarang lagi ada event apa misalnya? Olimpiade, JFC misalnya. Ada nggak produk-produk yang menempelkan logo-logo JFC gitu kan? Ada nggak? Ada kan? Nah, karena dia mau mendompleng ketenaran JFC. Nah, jadi ambush marketing itu konsepnya adalah memanfaatkan event yang sudah terkenal untuk menyisipkan produk kita di sana. Dan itu resikonya adalah produk kita akan di blacklist atau produk kita terkenal. Nah, di situ kita butuh jeli-jelian, cerdas-cerdasan di situ. Oke, kita lihat ya. Ini adalah Pringles, produk Pringles. Pada waktu acara Wimbledon, Pringles itu nggak mau bayar iklan ke Wimbledon, tenis. Jadi tenis ini ibaratnya kalau di Inggris, Wimbledon ini orang lebih baik nonton tenis daripada ke gereja. Kan saking terkenalnya, bos. Kemudian dengan cerdasnya dia memproduksi Pringles dengan edisi terbatas. Dia memproduksi 24.000 kaleng Pringles. Kemudian dikasih gambar bola tenis di situ. Tapi dia nulis di sini, "This are not tennis ball." Dan hebatnya dia jualan di luar yang dipakai tokoh-tokoh terkenal dan ditiru sama dia. Misalnya kayak di sini yang terkenal Desta. Jadi dia cari orang yang mirip Desta untuk jualan ini. Efeknya penjualan dia yang 2.400 itu jadi barang langka sekarang. 24.000 itu jadi barang langka karena yang event ini, dan ini sempat perang ini sama Wimbledon karena dia ini menumpang eventnya ini, sempat perang. Tetapi menang dia karena saya jualan di luar. Dan begitu bikin video, orang-orang banyak yang minta foto sama tokoh-tokoh ini, petenis yang terkenal, ditiru semua sama dia. Sambil menjual ini. Dari harga yang normal dia jual bisa lebih dari 3 kali lipat dari harga normal. Nah, inilah dia memanfaatkan event Wimbledon tanpa harus bayar iklan ke sana. Nah, itu kalau nggak dirancang benar-benar kan nggak ini. Nggak ada sama sekali, dia nggak nyebutkan Wimbledon sama sekali. Bahkan dia begitu dia tanyakan, "Kamu kenapa Wimbledon?" Enggak, saya nulis lihat nih. "This is not tennis ball." Saya tidak jualan tentang tenis. Embel-embel Wimbledon nggak ada, tapi masalah dia jualan di area itu dan menggunakan orang-orang tokoh-tokoh yang mirip tokoh-tokoh Wimbledon. Itu yang dilakukan sama si Pringles. Jadi sampai sini teman-teman ya? Dapat ya? Next, Pele. Ini kasus yang fenomenal. Pele pada waktu dibayar 120.000 US atau setara kalau sekarang 1,5 miliar. 1,5 miliar hanya untuk mengikat sepatu pada waktu dia tendangan penalti. Ya, Anda dengar ya? Itu gara-gara apa? Puma Adidas itu kan musuhan adik kakak itu. Mereka musuhan bersaudara. Akhirnya Adidas menang menjadi sponsornya Piala Dunia. Adidas menang jadi sponsornya. Si Puma kalah. Akhirnya Puma nggak punya kesempatan untuk promosi di Piala Dunia.
Yang terjadi, dia itu mengendorse Pele. Pele dikasih sepatu Puma, tugasnya Pele cuma satu, nanti pas tendangan penalti, kamu ikat sepatumu ya, tali sepatunya. Tapi sing rodok suwi. Di situ semua video ngerekam Pele kan, dia disiarkan di seluruh dunia tanpa bayar. Kecolongan Adidas pada waktu. Adidas kecolongan, ngamuk setengah mati, dan Pele, saya nggak salah, sepatu saya lepas talinya. Dan saya tidak bilang produk saya apa, tapi saat di shoot ikat kita kelihatan Puma, bos. Itu yang dilakukan oleh si Puma. Dan itu ngamuk Adidas, karena Adidas sponsor utamanya nggak diliput sak dunia, bos. Dan ini legend, Pak. Ini, Pak. Legend banget ini. Legend banget. Gara-gara ikat sepatu dibayar SAM, bos. Dan Pele nggak ngerasa salah. Orang sepatu saya lepas. Apa salahnya? Kalau orang nge-shoot, ya terserah wartawan. Saya nggak nyuruh nge-shoot. Nah, itulah di embes marketing maksudnya dia. Jadi memanfaatkan yang besar untuk ini. Untuk mengangkat brand kita. Oke. Yang kedua, astroturfing. Nih. Astroturfing ini biasanya banyak oleh teman-teman UKM dilakukan. Pernah nggak ada teman-teman yang ngasih contoh produk ke toko terkenal, kemudian fotoin dong, foto pegang produknya. Dengan harapan, orang ini adalah, kita nggak sampai bupati loh yang pegang, ini dipegang artis loh. Kan begitu kan? Hampir semua UKM begitu. Pasti saya tahu tujuan teman-teman UKM ngasih sesuatu supaya difoto, kemudian ada exposure di situ. Nah, itu astroturfing namanya. Dan saya juga melakukan itu, bos. Kebetulan di Bali itu banyak artis, ya saya datang aja. Ini contohnya yang pernah saya lakukan, astroturfingnya. Opera, teman-teman hampir 100% ketipu Pak ini opera. Padahal ini adalah museum Madame Tussauds di Thailand. Ini museum Madame Tussauds. Kemudian orang ini adalah manajernya Hard Rock Cafe dulu. Kebetulan teman saya, dia nanya, aku mau ke Thailand, kamu mau nitip apa? Titip aku foto nang Thailand. Dan dengan kerennya, dia memang orang advertising ya. Dengan kerennya dia duduk sama si Oprah Winfrey, kemudian foto sambil bawa sambal, pakai kaos sambal dia. Dan ini saya blow up kemana-mana, bos. Dan orang-orang berasumsi bahwa sambal saya sampai Oprah. Itu yang saya lakukan. Ini astroturfing namanya. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa sampai Oprah, tapi orang beropini sendiri. Saya tidak bilang bahwa di sampai Oprah, enggak bilang saya. Sampai Oprah loh. Sehingga kan boleh bisa. Dan orang-orang hotel, orang-orang senior tahu. Iki lo manajer Hard Rock. Ini GM-nya Hard Rock ini, orang tahu. Dan siapa orang semakin nggak percaya kan gitu kan ceritanya. Itu salah satu yang menaikkan. Kalau ini karena mulai terkenal di sini, dipanggillah wawancara, dan semua gratis. Bahkan mereka dikasih sambal aja nggak mau. Sampai masuk. Nih, saya juga manfaatin astroturfing. Karena banyak artis, akhirnya saya nitipin produknya sama kayak teman-teman UKM. Di foto artis, foto dong sama ininya, sama ini. Gini yang kita manfaatkan. Dan salah satunya yang paling fenomenal yang ini. Jadi pada waktu kita pameran di Jakarta kita pakai iklan yang ini agak seronok ya, agak norak. Jadi tagline saya adalah cabenya beneran, bukan cabe-cabean. Gambar cewek pakai baju sesi merah bawa cabe yang kebakar gitu kan. Cabe beneran, bukan cabe-cabean. Ini saya bikin tahun 2009 atau 2010. Nah, kemudian di sini saya tulis Bali, Jakarta, Paris, London, Milan. Hampir semua yang datang, sambelnya sampai Milan, sampai Australia. Dan dilalahnya ada yang nanya, Mas, sambelnya sampean sampai London, Mas. Lu enggak, itu nama-nama kota besar di dunia. Sambelnya. Loh, tapi aku gak bilang, bos. Gak dosa kan? Mereka pikir sendiri. Gak dosa. Saya nggak bohong, Pak. Jadi saya sama sekali nggak pernah bilang. Saya nggak bilang sambal saya di London, sambal saya di Paris, nggak bilang. Bahkan saya pernah sambal saya di Kanada, saya minta fotoin dong kalau di Kanada. Di foto, ditaruh di salju. Pas saya dikirim, koyok nang kulkas yang nggak pernah dibukain loh. Iki nang Kanada temenan, bukan nang kulkas ini. Kanada temenan iki Pak. Yang mosok sambal di nang salju, kayak kulkas yang nggak pernah dibersihin loh. Dan ini yang jadi pertanyaan. Jadi gara-gara salah satu, insya Allah semua kan karena Allah ya sih. Salah satunya gara-gara iklan ini banyak orang berasumsi bahwa sambal kita internasional, bos.
Dan kita mendapatkan piagam penghargaan stand dengan penjualan terbanyak. 1 jam kita 50 botol, bos. 4 hari, kebayang nggak duit? Oke, bos, sangat cukup saya. Dari pamerannya di Jakarta. Bahkan kita sampai menutup penjualan. Jadi kalau beli online, beli online. Jadi di sini cuman bawa dapat harga spesial di sini. Dan ini dapat penghargaan dari Kemenristek ini ya. Stand dengan penjualan terbanyak, transaksi terbanyak. Karena apa? Dirobong, Pak. Padahal itu bos atas itu dolan sambel ini. Tapi kita menggunakan cara yang orang lain nggak biasa dipakai. Gitu. Oke, yang kemudian itu tadi yang kita memanfaatkan orang terkenal ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah viralism. Jadi bagaimana kita membuat produk kita atau campaign kita viral, tetapi Anda harus hati-hati dengan barrier-barrier. Misalnya kayak dulu sempat seperti Iron Man itu, anjing seperti Iron Man gitu kan ada Odading gitu kan. Ya itu kan rasanya ada seperti Iron Man, tapi kan di situ ada kata-kata yang nggak bagus. Nah itu ini juga ke produknya. Dan kedua, produknya belum valid. Jadi kalau teman-teman produknya belum valid, artinya produk itu masih punya masalah, jangan pernah promosi gede-gedean. Karena sekali brand itu dicicipin dan dia itu nggak enak, orang akan menganggap bahwa brand Anda selanjutnya nggak enak terus. Itu love at the first bite. Jadi brand itu ada hell brand, ada heaven brand. Hell brand adalah brand yang begitu kita nyoba, kemudian aduh kayak gini rasanya. Jadi pastikan saat Anda mau mengaktifasi brand Anda, apapun caranya, pastikan sudah valid dulu. Valid menurut target. Jadi viralisme ini sifatnya momentum, terus sensasional dan mencuri perhatian. Supaya apa? Diceritakan. Jadi goalnya marketing semakin banyak orang-orang memviralkan, orang-orang banyak nge-share, itu yang berhasil. Kebayang nggak tadi? Kita lagi enak-enak makan di kafe, tahu-tahu ada kejadian seperti itu. Bakal cerita kita, bos. Padahal itu artinya promo nih film, Pak. Di mana adegan-adegan yang ada tadi, adegan-adegan yang ada di filmnya. Orang bisa diterbangin begini, dan itu ada dan gara-gara ini juga meledak penjualan film ini. Padahal film biasa aja. Jadi cara marketingnya itu yang keren. Jadi di sini yang memviralkan bukan mereka, yang memviralkan adalah orang-orang sekitar situ. Dan pasti cerita, kebayang Anda lagi enak-enak makan, tahu ada orang diterbangin gini, pasti cerita, bos. Dan itu gimmick sebenarnya. Jadi main gimmick begitu. Oke, yang kedua, yang selanjutnya adalah experiential. Jadi di mana kita memberikan experience kepada audiens supaya orang merasakan bahwa kita berkomunikasi dengan produk kita itu seperti ini loh. Jadi di sini saya kasih contoh satu lagi. Ini yang dilakukan oleh Coca-Cola ya. Jadi Coca-Cola itu sangat keren sekali saat dia meiniin produknya. Nah, ini adalah program Coca-Cola saat dia membagi-bagikan minuman kepada murid-murid sekolah. Ini yang dilakukan Coca-Cola.
Oke, kalau kita bicara brand, yang jual Coca-Cola. Kesenangan, Pak, happiness. Makanya dia selalu sharing of happiness, sharing of happiness. Meksiko adalah salah satu negara yang hampir penduduk konsumsi Coca-Cola, hampir 100%. 100%. Jadi mereka itu lebih baik saya minum Coca-Cola daripada air putih. Karena harganya lebih murah menurut mereka. Sudah ada rasanya, ada sodanya dan menyegarkan. Teman-teman boleh lihat di National Geographic atau di YouTube. Dan salah satu yang dilakukan Coca-Cola pertama kali di sana adalah pada waktu itu dia bikin truck of happiness. Jadi ceritanya Meksiko kan panas kan ya. Meksiko panas. Kemudian dia meluncurkan mobil Coca-Cola, truk Coca-Cola, di mana di situ dikasih tulisan pencet tombol. Sebenarnya saya ada videonya, tapi takut kurang terang. Di situ ada tulisan pencet tombolnya. Begitu orang mencet, pertama yang keluar Coca-Cola, selanjutnya yang keluar skateboard, sepeda, sampai keluar boneka, sampai keluar semua, dan itu bikin orang-orang senang. Dan itu yang barisan yang tidak bisa ditembus oleh Pepsi. Bahkan Meksiko sampai dijadikan Coca-Cola sampai dijadikan ritual keagamaan di Meksiko. Saking gilanya mereka. Dan itu kan kehebatan tim mereka yang menginjek kehebatan tim Coca-Cola kan menginjek supaya mereka bisa menjadi advocate di Coca-Colanya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi materi kita sudah habis ya. Jadi guerrilla marketing adalah teknik marketing yang kreatif dengan prinsip low cost, high impact. Cost-nya murah Pak. Tapi impact-nya di-share kemana-mana itu loh. Impact itu yang dicari oleh si guerrilla marketing. Impact itu yang harus. Dan bagaimana caranya? Ya kita bedah satu-satu. Kita kekurangan. Dan apa yang belum dilakukan oleh kompetitor untuk mempromosikan produknya. Oke, ini ya, goalnya adalah viral dan brand awareness. Supaya orang aware terus bahwa ada produk kita loh. Oke, tahu ini? Ini Imam Samudra. Ya, ini Imam Samudra. Dan ini orang tokoh yang paling dibenci ya, salah satu tokoh yang paling dibenci. Kan dia teroris ngebom Bali. Kejadian itu saya masih di Bali. Dan ini orang yang dicari di seluruh dunia. Hebatnya, kebetulan saya kan agensi, jadi agensi kan ada grupnya ya, isinya orang-orang kreatif semua itu kan. Hebatnya, tapi itu diungkap setelah selesai, bukan sebelumnya, setelah selesai diungkap. Kemudian tim Converse Indonesia datang ke salah satu agensi, saya ingin mempromosikan Converse menggunakan orang. Itu kan gendeng Pak, ya kan? Itu kan gila bos. Teroris Pak, kayak promosikan. Kemudian yang dilakukan, mereka tidak mengeluarkan duit tidak lebih dari 5 juta. Dan diekspos ke seluruh dunia bos. Dia datang ke lapas, tahu sendiri kan, nah ini nanti dipotong ya. Tahu sendiri, lapas kan dapat cuan ya. Ditanyalah, Pak, berita ini adalah berita yang akan tersebar ke seluruh dunia. Sementara, baju seragamnya napinya Indonesia itu kan elek. Ini mencoreng nama baik Indonesia loh. Saya bawain baju Converse loh Pak. Bintang ini kan waktu enggak, ini kan simbolnya rebel ini kan. Orang-orang pang-pangan pakai ini. Dipakailah orang pergerakan bos. Kemudian dipakein kaos sama kalau nggak salah pada waktu itu quote and quote itu dikasih 2 juta si petugasnya. Supaya pakein baju ke sini loh. Pakein baju Converse ke si Imam Samudra ini. Begitu dipakai, CNN, BBC, seluruh dunia moto semua, tulisannya Converse. Dapat berapa hari produk Converse ini habis, kenaikan penjualan 700% bos. 700% Pak, gak main-main Pak. Gara-gara memanfaatkan tokoh ini. Risikonya gila Pak, tapi orang gak ngerti bos. Saya yakin banyak orang yang tidak tahu. Kenapa? Karena ini menjadi rahasia di daerah agensi. Kebayang Pak, mana? Sekali, saya dulu pegang di hotel, sekali dia masang satu halaman di koran Indonesia, koran Indonesia, satu lembar di halaman belakang itu bayarnya 150 juta Pak, untuk hari Minggu. Nah ini disiarkan sak dunia bos, mulai TV, koran, majalah, bahkan jadi covernya majalah Times. Converse. Jadi itulah kehebatan guerrilla marketing, dan ini perlu dibedah Pak. Jadi itu materi dari saya.
Mohon maaf materinya acak-acakan ya, karena memang ini harus praktek semua. Mohon maaf jika ada salah, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kali materinya. Materinya enggak, Pak? Oke, selanjutnya adakah yang mau ditanyakan kepada Brother Kain dari kakak-kakak semua? Mungkin tadi Pak Der ada pertanyaan yang disimpan di awal tadi mau dipertanyakan enggak, Pak? Boleh, oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh siap. Apakah satu teknik atau satu pola guerrilla marketing itu ketika kita udah dapat itu bisa nggak sih di copy paste, misalnya udah dapat nih di cabang ini, coba cabang berikutnya kayak seperti itu. Karena dulu saya sempat viral itu ketika bikin outlet di Danau Toba. Pada saat itu ada di Jember itu yang istilahnya warung yang dia modelnya kayak gitu, kotak-kotak gitu Pak. Dan belum ada yang ambil konsep estetik pada saat itu. Nah saya pakai itu dan itu viral banget. Dan memang pada saat itu ketika pandemi waktu itu omset cuman 500.000, dari 500.000 lonjak 2,5 juta pada saat itu. Gara-gara viralnya kayak gitu. Cuman ketika itu di copy paste ke tempat lain nggak bisa. Itu. Apakah ada polanya atau trik khusus sih biar bertahan kayak gitu? Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Der. Pola guerrilla marketing adalah pola yang hype. Di mana pola hype itu punya kekurangan bahwa hype itu suatu saat akan ketinggalan. Sesuatu yang hype akan ketinggalan suatu saat. Nah, lemahnya guerrilla marketing begitu. Bagaimana caranya kita menduplikasi radius, Pak? Dengan target market yang berbeda, radius berbeda, dan kira-kira orang di sana belum pernah tahu yang di situ. Baru bisa dipraktekkan. Tapi kalau tahu, wah podo uno apa beda nih? Enggak seru. Dan di situ ujung-ujung ingat ya, goalnya adalah brand awareness supaya kita orang ingat. Tapi balik lagi ke masalah cuan ya, penjualan ya. Nah kayak tadi kayak Pak Der yang pernah disampaikan, gara-gara viral jadi laku, jualannya jadi naik. Nah guerrilla marketing prinsipnya adalah membuat rame. Perkara nanti ada penjualan atau tidak, itu urusan efeknya. Jadi yang dilakukan adalah bagaimana membuat viral dulu. Nah yang menjadi pertanyaan adalah saat mau dipraktekkan harusnya radiusnya tidak pernah dilihat dan tidak mungkin kayak tadi kasusnya Coca-Cola Meksiko, dia akan buat sama-sama di Meksiko, di kota lain dia akan di tempat yang berbeda. Bahkan gara-gara itu Truck of Happiness itu ada di Maroko, ada di Timur Tengah, ada di Asia, dan dia nyebar sampai ke Korea, sampai di situ karena tempat-tempat lain yang belum pernah melihat. Jadi begitu. Jadi sifatnya adalah kalau dikatakan radiusnya kita perhatikan dan siapa audiennya. Begitu. Oke, sekian. Mungkin ada sanggahan atau gimana? Oke, mungkin yang lain nih ada yang mau. Oke, kepada Kakak David ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tidak ingin bertanya, Coach. Enggak bertanya saya. Saya cuma ingin tahu kelasnya, Coach. Kan saya tidak puas di kelas hanya ini saja. Mungkin saya titik sama suhu saya itu ada grades gitu. Grades itu gimana cara mendaftarnya gitu aja, Coach. Untuk kelasnya, ini sekarang tinggal 3 kali pertemuan ya. Loh, kok 3 kali? Saya kan bayar full. Untuk kelas grade, jadi teman-teman saya ceritakan ya, kelas grade adalah kelas brand gratis. Jadi kelas brand gratis kenapa? Karena banyak teman-teman UKM yang salah benerin brandnya. Sementara untuk bayar seorang brand konsultan itu mahal, Pak. Bayar aku larang, Pak. Nah, caranya gimana supaya teman-teman bisa benerin brand sendiri? Ayo belajar bareng. Nah, itu daftarnya gratis, insya Allah kita buka di, sebenarnya teman-teman itu curangnya teman-teman kelas, itu gak gelem leren, Pak. Jalu terus Pak, harusnya udah selesai ini. Ini udah libur 3 minggu karena saya harus ke Malaysia, libur 3 minggu.
Dan saya bilang kelas kita tinggal 3 kali. Oh, itu buktinya minta 3 bulan sih. Jadi kelas itu nanti insya Allah akan kita umumkan. Nanti saya akan share juga ke Goodpreneur, nggih. Pas Pak Daeng izin untuk mengizinkan. Jadi teman-teman semua bebas mau belajar di sana, tapi yang lolos seleksi. Enggak, soalnya dari seleksi Pak. Mohon maaf yang daftar banyak. Jadi kapasitas kelas kita tidak lebih dari 15 orang. Jadi karena ini. Terus kalau lebih banyak orang lagi, istri saya masaknya kewalahan nanti. Jadi karena tempatnya waktu itu sempat di kantor saya bikin kelas. Tapi teman-teman minta lagi di rumah aja, gak usah di kantor terlalu formal ya wes. Aja di rumah, kelasnya di rumah saya. Jadi insya Allah nanti diumumkan di situ. Insya Allah di batch 7 kita buka insya Allah di November. Nanti insya Allah kita umumkan nanti. Oke, sekian. Selain itu, ada yang mau ditanyakan nggak? Permisi nggih, Pak. Oh, sudah. Ya, akhir-akhir ini kan yang berat di sosmed itu kan, ini yang entah yang ngawali siapa, tapi yang pasti yang saya tahu di sosmednya Jember itu yang ngawali Surabaya 45. Jadi yang model-model video slide kecelakaan, terus akhirnya nyambung sama apa itu loh. Nah itu jadi itu viral banget gitu loh. Tapi saya lihat efeknya jadi semakin banyak orang yang meniru model-model itu, dan saya lihat komen-komennya jadi gini, kok kurang respect ya dengan memviralkan kecelakaan kayak gini-gini ya. Artinya jadi ada efek positif dan negatifnya. Pertanyaannya adalah ketika ada satu konsep yang promosi yang iklannya kontennya seperti itu, akhirnya ditiru banyak orang, itu ada anunya nggak sih, masanya ini harus berhenti, ini harus seperti apa dan sebagainya. Itu kita sebagai pelaku brandingnya itu, apakah kita niru juga ikut-ikutan atau wes gak usah kita cari yang lain atau gimana, mungkin ada masanya kita harus tahu seperti apa. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Arif. Setiap promo atau setiap program itu pasti punya masa expired. Dan disitulah kita butuh namanya barrier to entry. Barrier to entry itu adalah sesuatu yang strategi berlapis yang akan kita keluarkan saat orang kompetitor mulai niru. Jadi kalau kita mau belajar brand itu ada, kalau kita belajar brand itu ada tahapan step ya. Jadi ada barrier. Misalnya begini, Bidonat adalah donat yang yang bikin akrab, misalnya begitu ya. Bidonat adalah bikin akrab, nomor 1, itu value-nya. Kedua, yang mempunyai desain berkarakter, yang bisa ready setiap saat, yang sudah terkenal. Jadi yang semakin banyak itu disebut sebagai barrier to entry. Saat kita punya program marketing sama, saat apa yang dilakukan oleh Daeng sama Surabaya 45, itu akan menjadi pola karena manusia kan karakter niru, Pak. Dan saat mereka mulai meniru, kita sudah punya amunisi baru yang untuk ini. Dan itu kita sudah punya marketing plan. Berapa bulan kita akan jalankan, efeknya apa, kalau enggak diberhentikan, kalau terus diteruskan sampai berapa lama, karena akan jenuh pasar. Jadi kita punya ini sendiri, kita yang menentukan KPI-nya sendiri, sampai berapa lama kita akan menentukan. Gitu. Jadi kira-kira kalau kita mau membuat program, pastikan program kita setelah ini berjalan, kalau bisa ini sebelum berjalan kita sudah punya program backup di belakang saat ini nanti ditiru atau gagal. Jadi begitu. Kira-kira begitu, Mas Arif. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Oke, Pak. Kalau jawaban saya salah, mohon disanggah ya, kita diskusi teman-teman. Sama-sama belajar kita soalnya. Baik, di sini terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Saya ingin bertanya, tadi kan salah satunya itu ada untuk fokus terhadap target ya. Ya. Misalkan kita itu punya beberapa produk. Oke. Dan itu targetnya berbeda. Nah itu bagaimana ya Pak? Misalkan saya contohnya itu produk, misalkan camilan nih. Ya. Kan itu camilan tuh ada misalkan basreng. Nah basreng itu ada yang premium, ada yang enggak premium nih. Oke. Nah itu kan ada marketnya sendiri-sendiri. Pastinya kan itu berbeda kan. Nah itu kita itu fokusnya itu gimana? Kita memfokuskan pada satu produk saja atau kita bisa kedua-duanya gitu? Oke, kita fokus satu produk apa? Kalau kita produknya banyak, kita fokus satu produk aja atau kita fokus
ke semuanya. Iya. Pilihannya adalah kalau kita punya banyak produk, yang kita besarkan adalah tokonya, perusahaannya, corporate-nya. Jadi misalnya kayak Mbak, apa nama usahanya? Saya online shop sih Pak. Apa? Online shop. Online shop. Iya. Online shop. Yang digedein online shopnya, jangan per satu-satu produknya. Jadi ini sama pertanyaan kayak ada yang pernah bertanya sama saya, Pak, saya jual segala macam, mana yang harus saya promosikan? Anda pernah tahu Matahari mempromosikan satu produk nggak? Matahari yang mempromosikan mataharinya, Lipo yang mempromosikan Liponya, Roxy yang mempromosikan Roxy-nya, tidak mempromosikan satu produknya. Sehingga orang percaya bahwa kalau beli di Roxy, barangnya seperti ini. Kalau beli di Matahari, barangnya seperti ini. Kalau kita punya produk banyak, corporate-nya yang gedein. Tapi kembali lagi, kalau mau tajam, masing-masing produk harus kita punya treatment sendiri-sendiri. Karena tiap target market itu punya treatment yang berbeda dan punya karakter yang berbeda. Jadi begitu. Boleh menambahkan Pak? Boleh apa namanya? Iya. Misalkan gini Pak, kan tadi itu kita membesarkan istilahnya itu kan kalau toko kita berarti brand kita ya Pak, termasuk brand kita. Misalkan kita mau memasarkan produk kita masing-masing itu dalam apa namanya sih, online. Nah itu kan harus misalkan harus satu gimana ya Pak biar efektif gitu. Karena kebanyakan misalkan kita buat kayak template iklan buat satu produk, terus satu produk lagi berbeda, itu jadi gak efektif. Jadinya itu banyak orang yang kayak nge-skip gitu Pak. Kalau di online contohnya di WA gitu Pak. Itu efektifnya bagaimana? Anda punya kompetitor nggak? Pasti banyak sih Pak. Nah, cari kompetitor yang paling kuat Anda tiru. Caranya, paling gampang. Cara riset paling gampang adalah meniru kompetitor dan kita lakukan dengan cara kita. Karena apa? Ini bukan masalah boleh gak boleh ya, karena tidak ada satupun yang original di bawah bumi. Di bawah langit, di atas bumi tidak ada yang original. Semua meniru ini dimodif, semua meniru ini dimodif, semua meniru ini dimodif. Jadi ATM. Jadi kalau bisa paling enak cari kompetitor yang sama sejenis sama punya Anda, kemudian tiru dia ngapain. Jadi kompetitor itu bisa menjadi benchmark kita atau menjadi orang yang akan kita kalahkan. Pilihannya ada. Kita menjadi seperti dia. Misalnya ada kompetitor Anda yang omsetnya sehari 1 M. Ya Anda tiru caranya dia itu ngapain. Karena itulah cara sukses yang sebenarnya. Jadi ya ditiru tapi diaplikasikan dengan cara kita. Kalau teman-teman nanti belajar brand, ya kita bedah dulu. Ada namanya positioning framework. Jadi dibagi 3 gitu. Nanti di mana harus dinaikkan. Sama pada waktu saya mau menjual sambal besusan sama sambal burudi, kita pelajarin dulu kelemahan sambal burudi di mana. Setelah ketemu, satu orang nanya, "Mas, lapa aku bayar larang-larang? Sambalku koyok gini, yang jelas-jelas burudi nggak bisa." Jadi pastikan seperti itu. Baik. Jadi tiru kompetitor dia ngapain, kemudian aplikasikan dengan cara kita. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sami-sami. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, monggo. Mas ini. Mas Rizky. Wah. Langsung dijawab. Jawab sama guru saya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Coach. Jadi selama ini kan sudah coba membangun personal branding. Nah, ketika personal brandingnya terlalu kuat, saya kan ketika di medsos apa saya terus yang nampang. Nah, ketika terlalu kuat, ketika jualan di store, efeknya customer itu nyari saya. Nah, sedangkan saya harus keliling, ya mobile. Nah, ke kebun, ke ke petani, terus ngonten. Nah, efeknya ketika customer datang, loh Mas Rizky-nya mana? Nah, itu yang kita kan bumerang. sudah ya jadi bumerang. Gimana ya solusinya ketika personal branding kita terlalu kuat, terus orang-orang ini biar nggak nyari saya. Soalnya orang-orang nyari saya biasanya tanyanya terkait durian, intinya experience tentang durian, karena value-nya yang dijual itu yang menjadi pembeda dengan penjual durian di pinggir jalan. Tuh. Bagaimana caranya memisahkan personal branding dengan perusahaan? Oke, kasus ini pernah saya tanganin, punya teman saya namanya Donald. Donald itu adalah salah satu tukang potong rambut, Mas. Jadi Donald Hairwork namanya, sekali potong ke Donald itu 600.000. Awake dhewe wis dikurangi sik bayar 100.000, Pak. Ya. Kalah Pak, kalah wong sunat, Pak.
Padahal rambut itu bisa numbuh mana, Pak? Nek sunat kan gak iso, Pak. Nah, dari ceritanya begini. Saya punya temen, kemudian dia minta dikreatin brand, akhirnya kita buatin namanya Donald Hair World. Itu kalau di teman-teman di Bali di Nusa Dua, itu ada gede Donald Hair World. Kemudian orang-orang datang ke sana sama kayak kasusnya dengan gara-gara Donald. Jadi sampai satu saat Donald itu saya sambangi, saya sudah lama pergi, saya datang ke sana, saya nanya, dari waktu itu omsetnya sudah hampir 1 M waktu itu ya. Wah, potong rambut, Pak. Omsetnya hampir 1 M pada waktu itu, sekitar 900-an. Jadi saya nanya, Nal, gimana sekarang omset Nal? Alhamdulillah kayak di angka 900 sekarang. Terus Nal, gua nggak tenang kayak. Wih, kenapa? Capek gue. Waktuku kepake untuk treatment. Terus yang anu lakukan apa? Masalahnya customerku nggak mau kalau bukan aku yang motong. Oke, harga potongmu piro? Waktu itu Donald 150. Potong Donald 150. Oke, Nal, naikin tarif potongmu 600.000. Jadi kalau mau Donald yang motong harus 600.000 bayarnya. Caranya begitu, Pak. Karena apa? Bisnis kalau sudah melekat dengan personal brandingnya, yang dicari orangnya. Ada kan orang datang ke warung kita gara-gara kita kan, wah nama Siki, karena ayo Kak Sido, Kak Budal. Itu bahaya, Pak. Anda pernah nggak datang ke Transmart ketemu CT? Iya, Pak. Dan dari awal sudah harus dikomunikasikan. Oh, Pak, nanti ketemu saya. Nanti kalau mau ketemu saya jam sekian ini ya. Kebetulan saya lagi ada mobil di tempat lain. Bapak langsung sama asisten saya atau wakil saya. Jadi dari awal sudah ditegaskan, Pak. Kalau enggak mati. Donald sama. Donald pada waktu itu enak-enak tidur minta potong orang-orang karena pelanggan lama kayak nggak bisa. Nah, kalau dalam brand itu disebut sebagai brand personality. Nah, brand personality itu ada sincerity sama profesional. Orang Indonesia kelemahannya tidak bisa membedakan antara sincerity sama profesionalisme. Jadi begini. Saya punya teman di Grid, dia tukang servis komputer. Servis komputer. Kemudian karena dia karena dia mau menerapkan sistem sincerity ketulusan. Dia itu mau kapan aja benerin laptopnya. Akhirnya sambat sama kayak Donald, karena dia menerapkan ketulusan. Orang Indonesia kan tulus, Bos, karakternya. Tapi lupa ketulusan itu kalau kita di perusahaan harus ada batas yang disebut sebagai profesionalisme. Profesionalisme itu bisa kita dengan naik ketemu aku dino iki tok, Mas. Jam sekian sampai jam sekian. Dan itu jangan langsung ditinggal, Pak. Jadi jenengan langsung siapkan waktu. Mas, naik ketemu aku jam saya sampai nih kalau aku nang kene, Mas, nang jopo kene, Mas. Nah ini. Jadi tentukan. Sama kayak Donald. Donald kalau mau potong ke dia jam 9 pagi sampai jam 11, kemudian jam 3 sore sampai jam sekian malam, bayarnya 600.000. Sekali potong. Yang terjadi 3 bulan awal collab, Bos. Yang terjadi 3 bulan berikutnya naik, Pak. Lah Donald motong sekali, podo ambek motong papat deh. Biasanya 1 seket jadi 600 sih. Dan kebayang dan orang-orang sudah terseleksi mana market yang sering enggak terseleksi. Dan akhirnya orang-orang diarahkan kalau mau ketemu Donald motong bayarnya sekian, tapi kalau yang lain ke sini. Nah itu sekarang omset Donald malah buka cabang sampai 3 sekarang. Dan orang nggak perlu nyari Donald lagi. Hanya market-market. Bahkan katanya, saya nggak tahu kabar terakhir, Donald itu sudah di angka 1 juta kalau mau potong. Ya karena dia sudah owner, Bos, kelasnya, Bos. Beda ditanganin owner sama enggak, Pak. Kan iya, Bos. Kan waktunya khusus, Pak. Waktunya khusus. Ketemu owner ya, Pak. Lah, beda, Bos. Tangannya beda. Jadi kalau Anda sebagai pebisnis mulai dipisahkan personal branding sama brand perusahaan. Tapi kalau Anda profesional, kuatkan personal branding. Kalau profesional ya, kuatkan personal. Karena orang percaya karena orang ini kan gitu kan. Kuatkan di situnya. Oke. Enggak. Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, dan itu masalahnya orang Indonesia, Pak. Kalau saya persis sama kayak Mas Rizky, saya sudah menerapkan yang seperti itu, coach. Jadi kalau saya prakteknya malam, tapi kalau pagi dokter saya. Begitu. Nah,
tapi dokter saya nggak ada pasiennya. Dulu. Sudah berjalan hampir 6 bulan ini. Ya kalau saya angkanya itu sekitar 20 sampai 30 pasien, dokter saya di bawah 10. Begitu. Nah, yang saya pikirkan adalah saya masih harus subsidi terus ke praktekan pagi ini begitu. Nah, itu mungkin ada treatment yang harus gimana gitu untuk memperkuat personal brandingnya dokter saya begitu. Oke. Yang diperkuat adalah kliniknya, Pak. Mungkin bisa jadi orang datang ke sana kan karena jenengan, bukan karena nama kliniknya. Iya. Karena jenengan, bukan karena kliniknya. Diperkuat kliniknya, Bos. Dan kemudian kenapa orang bisa percaya sama jenengan? Itu ditulis, Pak. Orang ini percaya sama saya karena ini. Kemudian itu diduplikasikan iso sampai anak lakoni iki ben pasiennya teko. Kemudian jenengan merekomendasikan. Karena rekomendasi dari jenengan itu, Bu, nek sampean kabeh bengi sepuron mbak gak iso, sesuk iso aja ben tangan iki padha persis mbak aku, Bu. Aku sing garansi. Tapi sebelumnya pastikan bahwa ini sudah bisa sesuai standar yang jenengan punya. Kita sudah punya KPI, kita punya aturan, kemudian kita duplikasi ke mereka. Kelemahan orang Indonesia adalah menduplikasi. Sama kayak saya, Pak. Orang itu tidak akan misalnya, Mas ini yang desain sampean apa timnya, Mas? Gitu misalnya. Ini yang bikin sampean apa timnya? Saya sendiri. Jadi terus kalau saya sendiri harganya segini, Pak. Tapi kalau tim saya ngerjakan harganya segini, harganya akan berbeda. Jadi itu yang membedakan. Akhirnya sekarang orang yang mau datang ke saya yang sudah jelas udah nyiapin duit, udah tahu saya harus bayar segini karena akan ditangani orang ini. Jadi begitu. Jadi kalau bisa menduplikasi diri kita, Pak. Dan itu kelemahan saya saya kalah di makanya saya masih sering turun sendiri. Jadi begitu. Enggak? Ada pertanyaan lagi? Oke? Enggak ada? Oke, enggak ada. Oke. Oke, siap. Bagaimana kira-kira sikap kita menghadapi misal nih kompetitor yang mainnya dia strategi rusak harga dan celakanya memang niche marketnya memang seperti itu dan gokilnya seperti itu. Bagaimana kira-kira siasat kita ini? Artinya kita sudah berusaha bikin value branding, tapi celakanya niche memang yang membutuhkan harga yang lebih affordable. Bagaimana kira-kira treatmentnya itu? Pasti ada solusinya. Gimana cara menghadapi kompetitor yang ngerusak harga? Ya kan? Gampang, Pak. Bukan, bikin aja produk yang harganya sama dia. Jadi gini, dulu zaman saya desain ya, masih awal-awal saya desain, itu akhirnya muncul zaman munculnya orang-orang mulai kenal Corel segala macam, muncul desainer baru dengan harga nggak karu-karuan kan. Yang saya lakukan adalah teman-teman yang desainer teman-teman yang agensi profesional itu pada ngamuk-ngamuk protes, Bos. Pada ngamuk-ngamuk protes. Yang saya lakukan sebaliknya. Saya rekrut mereka sebagai outsource. Jadi saya rekrut mereka sebagai outsource sehingga saya membutuhkan desain mereka yang mengerjakan. Saya tinggal kurasi. Pertama, jadiin outsource. Kedua, bikin produk yang sama kayak mereka. Sesuai dengan harga. Ketiga, Anda market yang tepat, Pak. Saya pada waktu datang ke Jember, jangankan bayar 50 juta, Bos. Bayar 10 juta megap-megap, Pak. Untuk satu desain. Sementara saya jual desain itu rata-rata 150, 250 dan kliennya ada, Pak. Bahkan yang Gunung Batu di angka 180. Dan itu duit semua, Pak. Kebayang kalau diadu sama teman-teman yang ini, nggak bisa, Bos. Jadi kita harus kuatkan dulu market kita dan produk kita. Value kita apa sehingga orang mau membayar kita lebih mahal. Kalau hancur-hancuran harga itu sudah pasti. Tapi market kita sendiri itu masih ada, Pak. Masih ada. Saya lagi launching satu platform ya, platform untuk logo. Dan alhamdulillah, begitu orang order, jarang ngambil yang murah, ngambil yang mahalan. Kenapa? Ya mereka menganggap bahwa ini punya value yang orang lain nggak punya, yang murah nggak punya. Sikat aja, Bos. Sikat aja. Jadi kalau nggak dijadiin outsource kita. Jadi saya banyak punya desainer murah, mulai harga berapa. Jadi saya tinggal suruh bikin ini. Tapi saya jual dengan harga yang kompetitif kalau saya yang jual. Jadi begitu.
Begitu Pak Syamsul. Jadi memang masalah kok, masalah. Harga murah itu sebenarnya tidak akan Anda bisa hindari. Apalagi ditambah teknologi, semuanya bakal murah tambah teknologi. Karena kan semakin cepat semakin terjangkau kan. Kayak dulu anggaplah kita selalu bikin video butuh alat gede-gede, sekarang pakai handphone aja otomatis harganya lebih murah. Sementara kalau kita mau bertahan dengan harga murah, akan bertahan dengan harga ini akan kalah sama yang murah. Caranya ya kita bikin bisnis yang harganya sama-sama itu. Udah. Nah, itu akan sulit kalau perusahaan kita sudah besar. Bagaimana caranya? Cari partner yang perusahaannya selevel sama musuh kita itu. Bisa nggak saingan baikku? Aku sih golek no klien. Ya, jadi kira-kira begitu. Oh, ada pertanyaan lagi? Sambil dicemil donatnya. Kalau nggak ada, oke, monggo. Cek. Jadi saya sedikit curhat dulu, brother. Jadi sebelumnya kan bergerak di bidang wedding ya. Nah, wedding itu kan kita nerima dari pre-wedding, wedding, sampai post-wedding, bahkan anniversary dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, di satu sisi ada keinginan untuk hijrah. Maksudnya hijrah itu dalam artian kalaupun dapat, karena niche kita di wedding kan, brother, sebelumnya wedding itu semua, maksudnya non-muslim pun kita terima gitu kan. Nah, begitu mengenal hijrah dan lain sebagainya, kita memutuskan untuk menstop yang non-muslim maupun pre-wedding, dan muslim pun itu kita harus perhatikan juga benar-benar syariat atau enggak kayak gitu. Nah, saya sampai detik ini masih belum menemukan gimana caranya shifting yang smooth branding yang sebelumnya untuk menuju ke branding yang berikutnya nanti. Nah, itu kalau misal tips dari brother enaknya seperti apa? Matur nuwun. Bagaimana shifting supaya smooth dan marketnya nggak kaget? Mahalin. Mahalin, Pak. Shifting itu caranya mahalin, Pak. Jadi supaya apa? Kita nggak nolak, tapi Mas mohon maaf kalau sekarang prewed karena kita lagi ada jadwal yang padat begini-begini dan kita sudah dikontrak dengan ini. Wani ngomong aja Pak, mau tapi jadwalnya harus begini ikutin rule kita. Kalau kita sudah profesional dan orang sudah percaya, nurut Pak. Nurut Pak, asli nurut. Nah, sekarang untuk kampanyenya sebenarnya kalau untuk kampanyenya semakin Anda syar'i, semakin niche marketnya, semakin tajam kita kampanyenya. Yo di area-area mana orang-orang syar'i ngumpul, di situ Anda promo. Cari satu yang manfaatin yang ininya di sana. Manfaatin influencernya di sana. Jadi mahalin Pak. Karena kita menolak gak mungkin Bos, mahalin. Karena kalau memang bisa, mohon maaf karena kita udah ada jadwal ini harganya mahalin Pak. Jadi saya termasuk orang yang tidak pernah nurunin harga, Pak. Jadi kalau saya punya budget segini, oke. Kalau punya budget segini, nanti tim saya yang ngerjakan ya. Tim saya yang mengerjakan atau ada nanti yang mengerjakan, tapi tetap saya yang kurasi. Supaya trust. Nanti tetap saya yang kawal misalnya. Nanti atau di referensi. Referensi yang jelas-jelas rekanan. Jadiin partner yang jenengan sudah tahu kualitasnya, jenengan sudah oke ya, tak tulis ini kok sekian ya, misalnya begitu ya, gitu aja mainnya, situnya dimahalin karena seolah kita padat gitu. Orang, tapi memang risikonya kalau saat kita shifting, atau oke lah kita kalau ngomong kita mau ini market, kita ngerubah market, otomatis 3-6 bulan kita akan ditinggal market Pak, harus siap-siap. Jena Laundry, Jena Food itu produk frozen Mas. Dulu itu sebulan tuh paling tinggi itu di angka 5 juta penjualan, Pak. 5 juta, 6 Jena Food itu. Sekarang sehari itu bisa 2 juta, 3 juta, 2 sampai 3 juta sehari. Ngerubah marketnya. Sebelumnya dihajar semua market, sekarang dia milih market khusus. Sekarang per hari gak mati 2 juta, 3 juta per hari sekarang. Dari 5 juta sebulan loh. Ya itu ngerubah market. Tapi yang Mbak, berapa lama tiarap?
Aku tiarap hampir 6 bulan. Kita siap-siap di situ. Tapi sekarang tinggal metik-metik aja wis, enak wis. Merubah market itu memang susah bos, shiftingnya itu. Kalau nggak smooth, ya ditinggal. Tergantung namanya. Kalau namanya, misalnya namanya Anda mau syari terus namanya rock and roll attitude, misalnya begitu juga masuk syari. Misalnya apa? misalnya hell brand fucking shit gitu. Syariah, wedding syariah. Ya nggak bisa bos. Jadi ya kalau namanya namanya apa mas? ZH. Ya udah syari namanya. Udah mengandung ZZ udah kayak Arab itu. Kalau udah namanya udah aman Pak, aman namanya. Yang perlu dirubah pertama adalah pola yang Anda siarkan, pola yang Anda lakukan untuk mengkomunikasikannya adalah berubah total dari yang kemarin. Mulai menyemilkan ayat-ayat, mulai begini. Dan itu dibuat konten plan-nya dalam satu bulan dibagi per 4 minggu kita mau ngapain. Dari situ orang akan kegeser kok. Saya pernah gini mas, shifting ya. Sebenarnya bukan shifting, kesalahan saya mas. Saya orang basic saya ilustrator mas. Basic ilustrator. Kemudian saya bikin program namanya 1001 Wajah. 1001 Wajah, di mana program itu akhirnya banyak orang yang tahu saya sebagai ilustrator. Sementara saya kan posisinya di brand konsultan. Kenapa saya tidak terima ilustrator sama brand konsultan, mahalan brand konsultan bos, brand developer. Jadi saya nggak mau dianggap sebagai ini. Tapi kesalahan saya adalah saat saya posting hampir 3 bulan, saya selalu posting tentang ilustrasi terus, sehingga orang-orang yang baru-baru menganggap saya sebagai ilustrator. Akhirnya saya, hasilnya sampean apa sih mas, kok iso gambar, tukang gambar apa? Itu yang ini. Nah tentukan dulu kita mau lari kemana, baru kita shiftingnya sesuai dengan ini kita. Begitu Pak. Iya. Kira-kira begitu. Monggo. Oke, monggo. Ngomong gratis. Ini saya kan ada di outlet di daerah Sentot, Pak. Oh, apa dekat Aston ya? Iya. Itu ada outlet. Nah, itu brandnya saya rubah. Kalau di kampus kan minjem Pak Der. Nah, pasarnya kampus. Ketika dipindah di Sentot, di mana di situ jauh dari kampus, banyakannya kan orang kantoran, orang rumahan, ibu-ibu gitu. Nah, itu penjualan menurun. Nah, coba saya rubah jadi karena di situ kan nggak ada resto yang membrand sebagai bakaran, makanya bakaran Pak Der. Nah, cuman penjualan naik, cuman yang saya bingungkan kalau ketika saya rubah jadi bakaran Pak Der, menunya itu banyak harga yang berubah dan konsepnya banyak bakarannya. Nah, yang saya bingungkan adalah menu yang lama ini kan banyak juga pelanggan yang lama yang datang ke situ, yang mencari menu yang lama. Baiknya saya hilangkan sama sekali, fokus sama bakarannya saja, atau masih ada gitu loh. Nah, persepsi saya ini mau dihilangkan, marketnya ada. Iya, marketnya ada juga. Mau ditiadakan, saya takut nggak laku gitu. Gitu ya, karena risiko kan kalau mau merubah kayak gitu, Pak. Jadi menurut pengalaman brother gimana? Ada nggak yang pernah terjadi seperti itu? Oke. Jadi kalau kita punya pelanggan lama yang sudah datang ke kita, terus sementara kita punya produk baru yang berbeda dan ini menunya, kita riset ulang bos. Risetnya sederhananya begini, banyakan mana orang yang datang karena bakaran atau menu yang lama? Karena kalau di kuliner, karena saya pernah punya tempat makan, di kuliner itu kalau kita menyediakan menu yang lama sementara yang pesan nggak ada, itu kan buang bahan, waste-nya kan banyak. Paling enak di riset dulu, tidak boleh baik asumsi. Oh tiba pelangganku akeh dari mana? Didata dulu Pak. Kalau ternyata pelanggannya banyak yang bakaran dan ini sedikit, kita arahkan ke tempat yang lama. Dihilangkan sama sekali. Kalau ininya memang nggak ada loh ya. Karena misalnya sekarang kita ada pelanggan lama, misalnya contohnya, pelanggan lama itu beli apa Mas misalnya? Mie sama ayam geprek. Pelanggan yang baru beli mie ayam sama geprek, ayam sama mie sama ayam geprek nggak yang ada? Oh, kalau masih ada dipertahankan. Kalau nggak ada, mending dihilangkan, Pak. Karena apa?
Kalau tahu-tahu kita bakaran terus gak ono sing pesen mie ini kan jadi bahan yang rusak, Pak. Nah, itu yang dan itu tidak boleh kita by asumsi. Oh, masih banyak, masih ada, nggak boleh. Harus kita data. Penjualan penjualan makanan yang masih existing itu masih banyak apa enggak? Kalau banyak pertahankan, kalau enggak dihapus aja sekalian. Atau diarahkan ke tempat kita yang memang ada mie-nya sama ininya. Apalagi ada cabangnya begitu. Gampang, misalnya gini, rata-rata gini, kalau riset sederhana itu begini, dalam satu hari, ambil hari yang teramai ya, hari yang teramai, kita lihat di nota, yang beli bakaran berapa, yang beli ini berapa, kemudian kita ambil sampling 3 hari lah minimal, kemudian kita akumulasi, nggak harus kita survei lama, oh ternyata sedikit sing pesen iki, terus noi, atau seminggu lah. Oh, seminggu kita riset, kemudian kita duplikasi ke minggu yang berbeda. Jadi kalau sudah ketemu begitu, oh ternyata sedikit yang jual ini, menu dihilangin. Karena makanan itu, banyak orang-orang kejebak gini, banyak pilihan aja biar orang ini. Kalau kita jual bahan yang tidak bisa basi, nggak masalah, Pak. Tapi kalau kita jual bahan yang bisa basi, itu wasting, Pak. Wasting bahan, akan menjadi masalah bahan. Sama kayak di Mustawa kita yang lama di Pasir Penambang, dari Pasir Penambang yang di baru ini banyak menu yang kita buang karena marketnya nggak suka ini, marketnya kita buang. Jadi benar-benar lebih compact yang baru ini. Jadi kita sudah tentukan itu di awal, begitu. Kira-kira bingung. Cindy. Paling enak memang spesialis, Pak. Spesialis bakaran ya bakaran, apalagi namanya sudah jelas. Bakaran Pak Der. Nah, di situ jual Pak Der yang dibakar kan sudah jelas. Jadi kalau sudah bakaran jangan yang lain, sama ketika Anda mau beli bakso, Anda lebih milih bakso Solo atau warung Jawa jual bakso Solo, jual soto, jual rujak, jual nasi campur. Pilih mana? Ya pasti bakso Solo dong. Ya begitu sebaiknya. Apalagi namanya sudah jelas, niche jelas itu bakaran Pak Der. Udah. Jadi sebaiknya pasti. Kalau selama toleransinya banyakkan yang pembeli bakaran daripada beli yang ini, mending ini ditinggalin dulu, diarahkan ke tempatnya kita yang lama. Kalau sebaliknya, ya berarti Anda ngikutin yang sebaliknya, Bos. Iya, Pak, jangan bisnis itu jangan nuruti kemauan kita, Bos, karena kemauan pasar. Ngaruh, itu risiko. Ngaruh, Pak. Pasti ngaruh, Pak. Setiap keputusan itu pasti ada dampaknya, Pak. Ngaruh, Pak. Ngaruh, Pak. Kalau ngomong ngaruh nggak mungkin, ngaruh, Pak. Ya. Kalau Pak Der sudah lama, sebaiknya dipakai. Karena ini yang berkaitan dengan top of mind. Jadi akan berbeda Pak Der saat jualan sama-sama produk, misalnya tahu wali. Saat ini yang jual dikasih label Pak Der, satunya lagi Pak Dur, orang kan milih Pak Der, Bos. Sebaiknya nama yang tidak pernah cacat, namanya sudah terkenal, itu kan bangunnya lama, Pak. Itu yang sebagai intangible asetnya, lebih baik dipertahankan. Makanya kayak BMW ya, BMW itu meskipun itu kan pesawat kan, baling-baling pesawat kan. Meskipun sudah nggak produksi itu tetap aja dia pakai nama karena sudah terkenal. Itu. Honda juga sama kan, begitu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi paling enak bisnis itu based on customer centris, bukan based on kemauan kita. Kalau kemauan kita ya jual ke diri kita sendiri. Dan siap-siap kita habisin duit buat bakar duit. Nah, cari orang yang sama kayak kita kan, duplikasi kita kan, apa namanya kalau itu? Cari market yang sama apa namanya? Profiling dengan market yang sama kan, jangan kita kalau bisnis sesuai dengan kemauan kita. Misalnya saya suka ake, ya saya nyari orang yang kayak saya suka ake gitu loh. Dan itu akan butuh waktu lama kan. Nah, kita mencari duit cepat, di mana ada cuan di situ kita berenang, Bos. Yoi. Gitu. Monggo. Ya, Mas mau nanya apa, Mas? Oh enggak. Tahu. Monggo, Pak.
Saya genre ya. Oke, Mas. Saya mau tanya, gimana cara Jitu pas untuk pemasaran usaha yang pertama kali launching itu kayak gitu. Saya masih kesulitan nih. Bidang saya kan di estetik, kecantikan. Oh, kecantikan. Jadi jasa treatment kecantikan. Oke. Saya sudah mencoba apa itu dengan di Facebook, Facebook ADS, terus sosial media yang lainnya WA atau Facebook biasa, marketingnya sama apa itu yang sudah saya kenal pasien-pasien saya itu masih tetap tidak ada peningkatan. Cara jitunya kalau di media sosial atau apa gimana caranya? Bagaimana cara Jitu untuk memperkenalkan produk baru kita di media sosial? Ngiklan. Sudah. Berarti cara ngiklannya yang salah, Pak. Saya itu orang yang realistis, Pak. Ibaratnya begini ya. Facebook itu realistis, Pak. Facebook tidak akan menyiarkan produk Anda ke audien kalau Anda nggak bayar. Kemudian Anda ngiklan kan, bisa jadi cara ngiklannya yang salah, Bos. Saya itu nyoba ngiklan pertama, Pak. Saya nyoba ngiklan pertama itu 100.000, Pak. Nyoba ngiklan pertama. Jam 11, jam 12 saya ngiklan. Jam 5 closing, Pak, nilainya 500.000. Padahal biaya iklan saya baru kepake 21.000. Nah, kenapa? Bisa jadi kontennya sudah tepat. Bisa jadi kontennya. Ya, bisa. Kan kalau kesalahan orang iklan kan kontennya tepat enggak, gitu kan? Iya, kontennya disukai enggak sama audien. Kalau kontennya disukai, tidak ada closing, harganya pas enggak sama target marketnya. Kemudian kalau konten sudah pas, harga sudah pas, bisa jadi target marketnya kurang tepat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan produk kita riset dulu. Nah, riset paling sederhana adalah musuh Anda ngapain? Ya, itu. Iya, benar. Sikat. Benar, mungkin target pasarnya kurang tepat sama mungkin saya kan tidak tahu cara tentang sosial media yang berbayar itu. Kayak gitu. Belum menemukan sih selama ini. Mungkin sama Mas nanti bisa konsultasi. Di YouTube itu banyak cara mengiklan. Kalau enggak, paling enak cari jasa advertiser. Paling enak daripada Anda capek-capek belajar, cari jasa advertiser. Jasa di Jember itu ada jasa advertiser, bukan jasa advertiser, dia pemain advertiser tapi nggak mau dipublish dia. Itu sehari kiriman itu 750 sampai 1.500 paket sehari. Yo, dan itu kebayang nggak? Dia dari cashbacknya tuh 7,5, Pak. Dari cashback pengiriman itu loh. Cashback pengiriman 7,5, Pak, per hari. Lah jelas cuma-cuma itu kan duitnya customer yang bayar ongkir kan. Nah itu tapi ya itu kembali lagi di riset dulu. Riset Pak butuh, Pak. 2 tahun katanya dia riset. Oh sekarang ngeri Pak, omsetnya Pak. Sehari itu bisa 1.500 paketan, kebayang nggak? Merdu suaranya, krek, ini merdu Pak suaranya Pak. Tim advertising ada 25 sekarang. Sing market lo itu Pak. Udah itu aja cukup sih. Iya, jadi kalau misalnya sebenarnya gini, bisa jadi kan kita tidak ini. Jadi iklan kita mungkin kontennya kurang manis, kurang menarik. Kedua, kalau konten menarik, harganya mungkin kurang terlalu tinggi. Kalau harga sudah terjangkau, murah. Udah masuk ya? Target marketnya bisa jadi salah. Gitu. Marketnya kurang spesifik. Kalau sejauh ini saya dekat sama konten yang kurang kreatif lah mungkin. Mungkin konten. Karena hebat-hebat advertiser tidak akan maju kalau tidak punya konten yang king. Kingnya konten bos. Kingnya, queennya advertiser. Berarti nggak bisa konten bagus doang, harus ada queen-nya ya? Iya bos, konten bagus. Kita bisa bikin konten bagus. Gimana cara menyiarkan? Advertiser bos, queen-nya. Namanya kan harus pasangan Pak. Nah, maksudnya dia mau tempuh jalan organik mungkin? Organik bisa, tapi butuh waktu lama bos. Organik itu bisa Pak, bisa. Kecuali Anda Raffi Ahmad, mau organik model jungkir balik, orang udah tahu Pak.
Kalau kita belum terkenal, ngiklan Mas. Paling anu ngiklan wis. Sekarang di angka berapa sekarang Mas? Iklannya 3 juta. Nggih. 150.000. Nah, iklan itu kan pinter-pinter kita baca dashboard ya. Oh, iklan kita cuan apa enggak, CPR-nya tinggi apa enggak, CTR-nya tinggi apa enggak, CPR. Kalau kita bisa itu, kita bisa ngontrol. Oh, ini enggak masuk iklannya, dia diganti. Dan Facebook itu dengan seenak-enaknya dia bisa jadi iklannya Daeng ini winning. Kemudian dipakai sama saya. Enggak winning bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Iklannya sekarang winning, besok enggak. Makanya kalau teman saya itu sehari bisa ngiklan sampai 75 juta, 100 juta. Loh, istri saya sampai kaget tadi itu loh transferannya. Kan kita ada satu grup kan. Itu loh. Transferannya di dan Facebook itu punya whitelist account. Pernah tahu teman-teman? Ya kan? FB itu kan ada whitelist account. Whitelist account itu hanya diberikan kepada orang yang ngiklan 100 juta per hari selama 2 tahun. Baru dapat whitelist account. Kalau whitelist account-nya itu akun kita tidak mungkin di-banned, nggak mungkin di-ban. Kedua, iklan kita tidak mungkin ditolak. Dan Facebook itu akan menyarankan si pemilik akan menyiarkan iklan yang dimiliki oleh si whitelist account ke orang-orang yang biasa beli. Misalnya ada orang kecantikan, ada iklan biasa akan disebarkan. Oh, daerah Jember usia 25 sampai 40 akan disiarkan begitu aja. Tapi kalau ada whitelist account, oh ini jajarannya Jember usia 20 sampai 40 yang seneng maca, langsung Pak. Whitelist account seperti itu. Dan whitelist account disewakan 200.000 yang paling murah sebulan. Iya, saya pun nyewa whitelist account karena saya belum jutaan bayar iklannya per harinya. Gitu. Jadi mereka pun tricky Pak, mereka butuh duit Bos. Iya, ngiklan pun kita, makanya dia dapat dari iklan-iklan yang kayak saya yang nggak ngerti ngono Pak. Jadi asal ngiklan kan. Tapi kalau saya belum tahu caranya tentang itu. Iklan. Bos, panggil materi FB Ad. FB Ad. Nah, mainkan Bos. Biar teman-teman, ya setuju ya Mas Rizky ngisi FB Ad. Tepuk tangan buat Mas Rizky. Yo bareng nih Bang Lur. Yo langsung sikat bulan depannya. Setuju ya FB Ad ya? Setuju ya. Itu senior saya, Bos. Kalau medsos YouTube, nggak apa-apa. Kalau iklan itu, saya belajar ke Mas Arif itu kalau iklan. Itu IG, ini YouTube. Kita nantikan ya bulan depan ya. Oke, selanjutnya ada yang ditanya lagi sudah ya, cukup ya. Sekarang pertanyaan dari saya untuk teman-teman yang bisa jawab dari materi yang disampaikan. Kalau bisa jawab, kita akan kasih gantungan kunci ini lagi. Siap ya? Tadi disebutkan ada 4 karakter guerrilla marketing. Salah, guerrilla marketing. Apakah 4 karakter itu? Ada yang tahu? Oh, Mbak Ruri ya? Apa itu Mbak? 4 Mbak Nuri. Kreatif, interaktif, efektif, fokus. Betul guys, wes mantap banget. 1 gantungan kunci untuk Mbak Nuri. Suaminya. Oh. Oke, mungkin itu saja acara hari ini. Semoga memberikan banyak pelajaran yang bisa diambil hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada acara ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan.